Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Lantunan puja-puji dan syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan salawat wa salam yang kita tujukan dari Muhammad baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau radhiyallahu anhum wa radhiyallahu ajmain. Mudah-mudahan majlis ta'lim kita di siang berbahagia ini kita buka dan awali dengan tahmid serta salawat kiranya mendapat inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang juga disertai harapannya dengan curahan rahmat ridho serta barakah yang melimpah dari sisinya. Amin ya Allah. Kehormatan mulia kepada orang tua kami rekan sekalian, hafizahullah taala wa melanjutkan kajian kita masih bahasan mengenai berwudu yang belum kita sebutkan secara rinci tentang amalan yang disunahkan selepas berwudu. Jadi sebagaimana yang kita maklumi bahwa selepas berwudu ada anjuran-anjuran sunnah-sunnah ya, yang kita amalkan, yaitu diantaranya membaca doa selepas berwudu yang masyhur yang sama-sama kita maklumi, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ini doa yang sunnah untuk dibaca dan dalam riwayat ada dikatakan bahwa yang mengamalkan doa ini insyaallah dosa dan kesalahannya diampunkan oleh Allah SWT dan berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini juga sangat baik ya untuk kita benar-benar amalkan saat ini ya, di saat kita mendapat musibah ya, petaka ya, musibah yang melanda seluruh ya, kita, bukan di negeri kita saja tapi di seluruh belahan dunia ini mengalaminya, di mana dari para tokoh kita, alim ulama kita ya, himbauan bahwa ini namanya musibah dari Allah, Allah yang mentakdirkannya, Allah yang menetapkannya. Maka insya Allah sebagai bentuk penawar daripada penyakit yang ditimpakan kepada kita dalam bentuk musibah petaka seperti ini, penawar dan obatnya adalah kita kembali kepada Allah dalam taubat dan kesungguhan memohon kepada Allah agar kiranya kita semua dilepaskan daripada belenggu penyakit dan wabah ini. Itu himbauan dari MUI, kita dianjurkan untuk memperbanyak taubat, istighfar, pendekatan diri kepada Allah SWT, yang mana memang tadi doa selepas berwudu itu adalah doa kita mohon kepada Allah agar diberikan taubatan yang sesungguhnya, taubatan nasuh. Allah maja'ni minat tawabin, ya Allah jadikan aku termasuk golongan orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepadamu. Jadi kita niatkan mudah-mudahan dengan doa ini, dengan zikir selepas wudu ini, kita sungguh-sungguh menyatakan taubat kita kepada Allah SWT ya, agar kiranya musibah ini diangkat oleh Allah SWT, karena musibah yang menimpa kita, takdir dari Allah ini adalah teguran daripada Allah SWT. Jadi kita meyakini bahwa ini bukan azab ya, bukan siksaan sebagaimana Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu, karena memang Rasulullah sebelum wafatnya memohon kepada Allah agar kiranya umat beliau tidak ditimpakan siksaan dan azab sepeninggalnya, dan Allah kabulkan permohonan itu. Jadi apa yang sekarang menimpa kita adalah peringatan dan teguran yang sangat keras dari Allah SWT agar kita menyadari apa yang sedang berlaku pada diri kita dalam hubungan kita kepada Allah SWT. Jadi karena memang teguran itu, pesan dari teguran itu adalah satu ya, sebagaimana
perbandingannya, teguran seorang ayah kepada anaknya, teguran seorang guru kepada muridnya. Ini adalah karena masih adanya perhatian dan kasih sayang. Begitu juga Allah SWT, karena masih ada perhatian dan sayang kepada kita, ditegur supaya kita jangan lebih jauh darinya. Jadi mudah-mudahan dengan kita menyadari teguran ini, lalu datang kepada Allah, menyatakan taubat kita, kesembuhan kita untuk kembali kepadanya, mentaatinya, mudah-mudahan nasib ini akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa wudhu mudah-mudahan dapat mewujudkan itu semua yang diantara amal-amal kita. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Ya Allah, jadikan aku kepada golongan orang-orang yang senantiasa kembali dalam taubatnya kepadamu, juga yang menjaga kesucian dirinya. Sekarang kalian termasuk penangkalannya adalah bagi kita selaku mukmin supaya berwudu dengan sesering mungkin. Bahkan dianjurkan namanya tajdidul wudu atau dawamul tadu atau mudawamul wudu, yang melanggengkan wudu kita. Kalau batal wudu, kalau batal wudu, kalau batal wudu. Nah, setiap mau sholat wudu, walaupun sudah ada wudu kita lagi, namanya memperbaharui wudu. Jadi wudu kita belum batal. Misal mungkin biasanya kita buat ini ketika maghrib kita sholat, ya, kemudian duduk sambil berpikir, baca Quran, masuk waktu isya, atau mungkin pas ada pengajian masuk isya, wudu kita belum batal, tapi kita ulangi wudunya. Itu namanya mentajdid, memperbaharui wudu kita. Jadi ini dianggap oleh para pakar kesehatan, ya, bagi kita yang muslim beriman, ya sebagai tambahan penangkal, ya, bentuk preventif, menghindarkan diri dari sebaran virus corona ini. Karena orang berwudu itu dengan wudu yang baik, membasuh tangan, kemudian istinsyaq, memasukkan air ke hidung, yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ini cukup efektif, ya, mengeluarkan virus yang mungkin belum sempat masuk ke tubuh kita, ya, di permukaan, ya, tubuh kita, seperti mungkin di hidung, di tangan dan sebagainya. Ya. Selain daripada ini semua bernilai ibadah, ya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan memang Islam menjawab semua permasalahan hidup manusia, ya, dengan amalan-amalan. Selepas doa wudhu yang biasa kita baca, kita disunahkan juga ini dalam amalan, ya, yang disampaikan oleh para ulama, yang mudah-mudahan amal ini juga menjadi pelindung bagi diri kita, ya, dalam musibah di mana baginda Bilal ini sebagai seorang muadzin Rasulullah SAW. Alhamdulillah saya sudah ziarah ke pusara beliau di Syria, di Damaskus. Ternyata beliau diam-diam secara pribadi mengamalkan amalan yang Rasul tidak pernah ajarkan, beritahukan, bimbingkan, arahkan kepada umat secara umum, dan tidak kepada beliau pribadi juga. Diam-diam beliau habis wudu sholat 2 rakaat, habis wudu sholat 2 rakaat, diam-diam beliau amalkan sendiri. Ya, jadi beliau merasa ya ini amal baik, habis wudu sholat saja, karena sholat kan memang dibenarkan kapan saja, umum, tidak ada batasan waktu khusus, kecuali memang yang sholat yang memang ada larangan dari 5 waktu. Di luar 5 waktu kan bebas. Jadi diam-diam sahabat ini mengamalkan amalan ini, ya. Beliau jaga amalan itu, beliau istiqomahkan dalam mengamalkannya, ya. Beliau continue untuk menerapkannya. Jadi suatu kali Rasulullah ada hadis dikatakan diperdengarkan kepada beliau suara seseorang, suara derap kaki di surga, dan Rasul mengetahui bahwa itu baginda langkahnya baginda Bilal bin Rabah. Jadi ketika esok harinya, ada yang mengatakan ini adalah mimpi Rasulullah SAW. Pada esok harinya Rasulullah manggil Sayyidina Bilal dan bertanya, wahai Bilal, apa yang menyebabkan kau? Artinya Rasul mengatakan, aku dapat informasi diberitahukan kepadaku, bagaimana aku dapat mendengar langkah kakimu di surga. Saat itu masih hidup di Madinah, kan semuanya masih di Madinah, bahkan baginda Bilal masih hidup waktu itu di Madinah, sama-sama itu. Baginda Bilal aku nggak ada amalan yang spesial, biasa seperti orang lain adanya, kata beliau. Hanya saja selepas aku berwudu, aku tidak meninggalkan sholat 2 rakaat. Itulah kebiasaan yang beliau buat, ya, untuk dirinya sendiri. Dan Rasulullah SAW, ternyata membenarkan perbuatan salah tadi. Bahkan ditetapkanlah secara nggak langsung bahwa amalan itulah yang membuat baginda Bilal mendapatkan nilai tadi. Jadi artinya seakan-akan begini, amalan merutinkan pelaksanaan sholat sunat wudu, ya,
rutin begitu diamalkan billahi ta'ala, ini amalan yang insya Allah menjamin masuk surga. Kenapa? Baginda bilang rutin, beliau amalkan itu diam-diam, dikontinuikannya, dirutinkannya, sehingga dapat nilai bahwa terdengar langkah kaki beliau. Padahal masih di dunia lagi, belum masih di dunia, tapi terdengar dalam langkah kaki beliau sudah di surga. Diinfokan oleh Rasulullah, ini sahabat Bilal, ya, dengan amalan yang khusus dia amalkan, yang kami beri nilai seperti ini, dijamin masuk surga dengan amalan itu. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita pun yang mengamalkan amalan ini, mudah-mudahan dapat keberkahan amalan kita Bilal, ya. Kita juga mudah-mudahan mendapatkan balasan yang sama daripada Allah SWT. Sebelum kita lanjutkan, ada poin penting di sini yang ingin saya fokuskan penjelasannya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa perbuatan yang Rasul tidak lakukan, kemudian kita selaku umat melakukannya, ya, dengan anggapan ini amalan yang baik karena secara umum dibenarkan oleh ayat-ayat, juga dibenarkan oleh hadis-hadis, ini bukan amalan bid'ah. Jadi bid'ah itu, ya, bukan sesuatu yang orang bid'ah adalah amalan yang bukan Rasul amalkan. Bid'ah bukan sesuatu yang Rasul tidak amalkan. Bid'ah itu adalah amalan yang bertentangan dengan sendi-sendi Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Walaupun Rasul tidak mengamalkannya. Seperti cerita baginda Bilal ini. Beliau diam-diam tanpa sama Rasulullah mengamalkan satu amalan yang Rasul belum pernah ajarkan kepada umat. Tapi ternyata amal ini mendapat persetujuan, dapat mendapat legalitas dengan nilai yang begitu luar biasa, ya. Seakan-akan mendapat jaminan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita yang mudah-mudahan dengan amalan ini juga, ya, dengan amalan ini bisalah kita mendapatkan apa yang didapatkan oleh baginda Bilal bin Rabah. Lalu tentang amalan sholat sunat wudu itu sendiri, kata para ulama, dia tidak mesti diniatkan sunat wudu. Yang penting habis berwudu kita sholat. Bahkan andai kata kita sholat qobliyah pun setelah sunat wudu, setelah kita berwudu, itu pun sholat itu menduduki nilai sunat wudu juga. Misalkan sebagai contoh, kita masuk ke masjid pas bersamaan dengan selesai azan, kita baru berwudu, kan begitu. Lalu langsung saja kita sholatnya itu sholat qobliyah. Misalkan asal lah, seperti kita di masjid ada kelas, misalkan kita datang ke sana pas azan selesai, baru selesai wudu kita. Kita mungkin kepinginnya atas sunnah wudu dulu, kemudian baru qobliyahnya. Tapi waktu nggak mungkin kan, atau mungkin waktu mungkin kan, tapi kita memang ingin langsung melakukan sholat qobliyah sebelum sholat fardunya. Kira-kira gimana? Amalan qobliyah ini juga menduduki nilai atau posisi sunnah wudu. Jadi dengan kita qobliyah, kita juga mengamalkan sunnah wudu. Nilainya dapat, pahalanya dapat, dan keutamaan juga dapat. Jadi sunat wudu itu bisa ditempati dengan atau diposisi oleh semua sholat-sholat sunat ada. Apa saja sholat-sholat. Ini sunnah-sunnah selepas kita berwudu. Lalu berikutnya, ya, kita sudah rampung mengenai sholat wudu, mengenai pembatalan wudu. Belum batal wudu. Dan cukup artinya. Yang membatalkan wudu cuma 4. Ada 4 hal yang membatalkan wudu. Tidak ada yang lain. Cuma 4 saja. Tidak ada yang kelima. Yang pertama, mohon maaf ini mungkin bahasanya ya ada menyebutkan kalimat-kalimat mungkin yang tidak pantas karena akan bicara masalah najis dan sebagainya. Jadi gini, yang membatalkan wudu itu pertama sekali adalah keluarnya sesuatu, mohon maaf, keluar dari 2 jalan tempat keluarnya limbah dari tubuh kita, apakah yang depan atau yang belakang. Nah, istilah kajian fikih dan syariatnya, yang depan namanya kubul, yang belakang namanya dubur. Dubur ini mungkin dah bahasa Indonesia mungkin. Tapi yang kubul itu yang depan, dubur yang belakang. Dari kata-kata qobala artinya depan, babarat artinya belakang. Jadi apa saja yang keluar dari tubuh kita, tepatnya dari salah satu 2 jalan pembuangan limbah
dari tubuh kita, apakah yang depan atau belakang, maka ini menyebabkan wudhu batal. Apa saja yang keluar? Apakah benda padat, benda cair, apakah yang biasa atau yang tidak biasa, yang normal, tak normal, yang bahkan gas sekalipun yang keluar, angin, mohon maaf, akhirnya punya buang angin pun juga menyebabkan wudhu jadi batal. Semua, apa saja, cairan, padat semuanya, kecuali mohon maaf, saya minta maaf ini karena ini hukum harus disampaikan, kecuali sperma. Sperma tidak menyebabkan wudhu batal, tetapi dengan keluarnya sperma menyebabkan wajib mandi. Nah, itu pula apa namanya, ketentuan hukumnya. Jadi kalau pertama statusnya itu mengenai mohon maaf, benda-benda dan atau apa saja lah ya yang keluar dari tubuh kita ini, depan dan belakang, dan ini mau padat mau cair, ini semuanya najis dan membatalkan wudhu. Statusnya najis dan membatalkan wudhu yang bersangkutan, kecuali sperma, maka bendanya suci dan tidak membatalkan wudhu yang bersangkutan. Tapi ini pula hanya sperma lah yang keluar yang menyebabkan wajibnya mandi. Kita nyebutnya mandi junub, mandi besar atau mandi wajib. Adapun yang lain-lain itu yang keluar, mohon maaf, tidak mewajibkan mandi, ya, tidak mewajibkan, cuma menyebabkan batalnya wudhu. Dan kalau kena ke tubuh kita atau ke pakaian kita, menyebabkan, mohon maaf, bernajisnya pakaian. Ini yang sering ditanya, mohon maaf, saya minta maaf ini karena ini hukum sama anak-anak muda. Saya ditanya sama anak muda, apa perlu Ustaz mandi kalau andai kata ada yang keluar, mohon maaf, saya minta maaf ini. Biasanya ini sebutnya namanya madi, ya, ada seperti terasa cairan keluar akibat rangsangan. Nah ini cairan ini tidak menyebabkan wajib mandi, tapi menyebabkan wudhu batal dan pakaian yang terkena menjadi najis, mesti dicuci atau diganti kalau mau sholat. Namanya mandi. Jadi mohon maaf, secara umum ada 4 cairan yang keluar dari tubuh kita, dari pembuangan limbah dari depan. Saya minta maaf, semuanya najis kecuali satu, sperma. Sebutan, mohon maaf, nama-nama itu air seni, namanya baul, kemudian wadi, kemudian madi, kemudian mohon maaf mani. Selain air mani, semuanya najis, menyebabkan wudhu batal dan pakaian bernajis. Mani suci, tidak menyebabkan wudhu batal, tapi mengharuskan wajib mandi. Jadi mohon maaf, kalau andai kata murni sperma kena ke pakaian kita, ini tidak menyebabkan pakaian bernajis, bisa dibawa langsung sholat kalau memang harus dipakai misalkan. Nah, ini bertolak dari sebuah hadis, ya, mohon maaf, tentang status hukum sperma tadi ini. Satu kali pernah Sayyidah Aisyah melihat pakaian baginda Rasul, ya, yang mulia itu terkena percikan, mohon maaf, sperma beliau yang mulia. Lalu sama Sayyidah Aisyah, sepengetahuan Rasulullah, itu sekedar, mohon maaf, dikri saja, sekedar dikri. Jadi nggak dibasuh, nggak dicuci. Selepas itu langsung dipakai Rasulullah untuk sholat. Jadi ini kata para ulama, peristiwa ini, kejadian ini atau hadis ini yang mengungkapkan tentang peristiwa ini sebagai bukti bahwasanya, mohon maaf, sperma bukan najis. Andai kata najis berarti wajib dibasuh, wajib dicuci. Dan Rasulullah membiarkan saja dan membenarkan saja, bahkan mengenakannya langsung untuk dibawa sholat. Ini yang dipegang oleh mazhab kita, mazhab Syafi'i. Memang pendapat lain di luar mazhab kita mengatakan sperma itu najis, tapi mazhab kita enggak yang najis. Oke. Jadi yang tadi kita sebutkan tentang madi, wadi dan sebagainya, air seni sama-sama kita maklumi. Adapun madi sama wadi itu perbedaannya begini, ya. Kalau wadi itu biasa cairan yang keluar akibat terlalu capek atau mungkin mengangkat beban yang cukup kuat, cukup berat, ada seperti keluar, itu namanya wadi. Sementara kalau madi, saya mohon maaf, ini cairan yang keluar akibat rangsangan. Adapun mani, sebagaimana kita maklumi, cairan yang keluar sebagai puncak dan klimaks daripada rangsangan tersebut. Semuanya najis kecuali air mani. Kena ke pakaian mesti dibasuh. Ini sering ditanya sama anak muda pada saya. Jadi madi tidak menyebabkan wajib mandi, nggak mesti mandi. Bersihkan pakaiannya kalau kena. Kalau nggak kena, nggak apa. Kalau nggak kena misalkan. Nah, cuma wudhu batal. Inilah dia.
Jadi kesimpulannya yang menyebabkan wudhu seorang batal adalah keluarnya apa saja dari tubuhnya, apakah yang normal atau yang tak normal. Misalkan ini nggak normal, misalkan kata ulama disebut di kitab fikih, misalkan seorang keluar cacing kremi misalkan dari belakang, dari lubang deburnya keluar cacing, kemudian masuk lagi, wudhunya batal. Wudhunya batal. Misalkan hal itu terjadi, kenapa? Karena ada yang keluar. Jadi penting keluar. Adanya yang keluar dari tubuh kita dari pembuangan limbah ini, apakah normal, tidak normal, biasa, tidak biasa, padat, cair, gas, sebagainya, wudhu batal. Nah, itu dia. Wudhu batal. Ini yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan wudhu batal juga adalah hilangnya kesadaran akal, hilangnya fungsi dan kesadaran akal. Ya, disebabkan karena apa saja? Umumnya tertidur. Itu kenapa tidur itu wudhu jadi batal. Nah, kecuali satu-satunya yang tidak batal tidur, ya, tidur dalam posisi duduk. Orang yang tidur dalam posisi duduk itu wudhunya nggak batal. Tapi kalau tidur berbaring, ya. Jumat kadang-kadang. Itulah dia. Jumat. Walaupun memang tidur, betul tidur lelap begitu, nggak batal selama dia tidurnya posisinya duduk. Tapi kalau posisinya nggak duduk, misalkan dia nyender nggak apa-apa, yang penting duduk. Mohon maaf, tidur itu gini, mohon maaf. Tidur itu artinya mohon maaf, saya minta maaf ini, saya nggak tahu bahasa Indonesianya yang agak sopan, nggak tahu saya, tapi mungkin orang-orang kampung nyebutnya punggung. Mohon maaf, pantat. Artinya kedua belah pantat kita menempati posisi duduknya. Selama dia begitu, walaupun dia bersandar, walaupun misalkan di atas kendaraan, misalkan di mobil kita sendiri, tidur kita gitu, tapi tetap posisinya duduk terus, itu wudhu nggak mati. Selama begitu, selama tetap di posisinya, begitu, duduk terus begitu. Nah, beda halnya, andai kata dia tidurnya tidak pada posisi duduk, apakah baring, apakah telentang, apakah gini, bahkan begini pun nggak bisa juga, karena terangkat udah. Nah, yang penting, mohon maaf tadi istilahnya, apalah bahasa sopan ini. Orang lain punya pungguk, nah, itu betul di posisinya, menempati posisinya. Selama begitu, walaupun bersandar, nggak apa-apa, wudhu nggak apa-apa. Nah, inilah yang kita biasa alami laki-laki ketika Jumatan. Jadi kalau Jumatan itu memang paling enak tidur. Siapa yang kena sakit insomnia, datanglah ke masjid Jumatan cepat-cepat. Insya Allah mendapat berkah tidur. Biasanya paling enak itu. Karena tegap-tegap setan yang tinggi di luar. Ya, paling sedap itu. Ya, saya ngalami juga. Paling enak. Yang baik itu datang ke masjid. Sedap kali. Jadi kadang Pak, mohon maaf ya. Lucu juga, kadang datang juga geli kita. Saya khotib juga. Itu terkadang hampir 2/3 tertidur semua dia Duduk gitu ya. Pikir khusyuk juga. Betul. Mungkin ya kita pun maklum juga, mungkin tak kerja seharian lah kan, belum capek, belum lagi makan, kena AC kan, mantap kali lah, lama pula keduanya, nyenyak. Nah itu jadi ini juga berlaku di masa itu. Jadi sahabat itu katanya begini, ini bukti dan dalil kenapa tidur seperti itu nggak batal. Dikatakan para sahabat Rasulullah itu selalu kalau maghrib itu mereka sebagian besar itu nggak pulang ke rumah, di Masjid Nabawi duduk menunggukan Isya, macam kita juga lah, macam kita biasa lah, tahu tanggung kali Isya kan gitu, jadi nunggu Isya. Jadi antara maghrib Isya itu sahabat itu banyak nunggu, ternyata di antara mereka banyak juga yang tertidur. Nah, lalu ketika azan berkumandang, mereka tak lagi berwudu, dan Rasulullah mengetahui hal itu. Nah, andai langsung mereka sholat setelah azan, mereka pun sholat. Nah, andai kata wudu itu tidur membatalkan wudu, tidur dalam posisi membatalkan wudu, pasti Rasulullah akan menyuruh mereka untuk berwudu. Tapi Rasul diam saja, tidak memerintahkan. Ini bukti bahwasanya dalil dan bukti bahwa tidur wudu itu tidak batal. Beda halnya kalau tidurnya berbaring, ya kan, terlentang dan sebagainya. Terserah, pokoknya sebelum duduk, maka itu membatalkan. Nah, ini salah satu contoh hilangnya kesadaran akal. Jadi sebenarnya bukan duduknya, tapi yang menyebabkan wudhu itu batal adalah hilangnya kesadaran akal. Hanya saja untuk tidur ini dikecualikan posisi duduk, masih dibenarkan. Nah,
Kemudian yang lain-lain lah, kiranya misalkan apa, misalkan tak ada orang kena sakit yang mungkin tak ada ayan, epilepsi yang menyebabkan dia hilang fungsi akalnya beberapa saat, atau mungkin istilahnya mabuk, ada orang mabuk misalkan hilang kesadaran akalnya, fungsi akalnya, juga wudunya batal. Pokoknya apa saja yang menyebabkan ingatan, fungsi dan peran akalnya nggak bekerja, nggak berfungsi, maka wudunya batal. Apa saja, termasuk juga orang pingsan wudunya batal, apalagi orang koma batal. Ya, karena dia nggak sadar akalnya itu nggak berperan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga yang menyebabkan wudu batal adalah, mohon maaf, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Ya, telapak tangan kita menyentuh kemaluan. Ya. Maka ini menyebabkan wudu batal. Jadi batas telapak tangan. Kalau bukan telapak tangan nggak apa-apa. Tapi kalau telapak tangan ini maka wudunya batal. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, wudu batal ketika saat terjadinya sentuhan kulit ke kulit tanpa ada pembatas, walaupun tipis. Kalau ada batas seperti ini nggak batas. Tapi kalau langsung ini batas, kulit ke kulit lawan jenis. Artinya laki-laki dan perempuan lawan jenis tanpa pembatas, sama-sama dewasa, artinya sama-sama baligh, ya. Kemudian tidak ada hubungan muhrim atau mahram sebutannya. Tidak ada hubungan mahram di antara keduanya. Inilah yang menyebabkan wudu batal. Jadi, andai kata ketentuan yang saya sebut tadi tidak berlaku, maka wudu tidak batal. Contohnya misalkan yang sentuhannya sejenis, sama-sama laki-laki, salah. Nah, kemudian atau beda jenis tapi ada pembatas, ada yang menghalangi, nggak langsung kulit, macam gini. Nah, ini nggak batal. Atau mungkin dewasa sama anak kecil. Nah, laki-lakinya dewasa, ini semua anak kecil perempuan. Atau perempuannya dewasa, semua anak kecil laki-laki, nggak batal juga. Nah, kemudian yang ketiga, lawan jenisnya oke, langsung ke kulit oke, sama-sama dewasa oke. Nah, cuma ternyata di antara lawan jenis ini ada hubungan mahram. Nah, hubungan mahram itu maksudnya, atau muhrim bahasa kita biasa nyebutnya, ini hubungan di mana di antara mereka yang bersentuhan ini haram menikah dalam syariat. Nah, itu namanya mahram. Ini bagi kita laki-laki, siapa saja wanita yang tidak sah dan haram menikah dengan kita, maka wanita itu namanya mahram atau muhrim kita. Demikian juga siapa saja lelaki, bagi seorang wanita yang tidak sah menikah dengannya dan haram untuk itu bisa berlaku terjadi dalam pernikahan, maka semua laki-laki itu adalah muhrim bagi si wanita tadi. Jadi pengertian muhrim atau mahram itu adalah sosok lawan jenis kita yang haram menikah dengan kita selama-lamanya. Nah, siapa sajakah orang-orang ini? Bagi kita misalkan, sama aja sih. Bagi kita, ya orangnya ada ketentuannya, sosok-sosok wanita tertentu. Bagi wanita itu juga sosok pria tertentu, tapi sama deh. Nah, jadi bagi kita lelaki, mahram wanita yang mahram kita, yang kita haram menikah dengan mereka dan tidak sah pernikahannya karena mereka adalah orang-orang yang memang dianggap dekat dengan kita sehingga haram menikah dengan mereka. Yang pertama, ini mahram ini ada tiga kelompok. Pertama, mahram yang disebabkan jalur nasab keturunan, darah, jalur sedarah keturunan, ada hubungan keturunan seperti kita sama mak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, disebabkan jalur roboah kesusuan, maka terjadi mahram. Yang ketiga, disebabkan karena musyawarah pernikahan. Jadi mahram itu berlaku disebabkan tiga, yaitu garis keturunan, kemudian persusuan dan pernikahan. Nah, kita sebut satu-satu. Kita coba rincikan. Pertama, ada berapa wanita yang tidak sah menikah dengan kita dan haram untuk dilakukan dari garis keturunan kita, kerabat keluarga dekat kita. Siapa saja mereka? Ada 7 wanita bagi kita laki-laki dan 7 pria bagi seorang wanita perempuan. Siapa mereka? Pertama, ibu kita. Ibu kita kan yang melahirkan kita ke atas, artinya nenek kita, ibu dari ibu kita, seterusnya lah ibu kita. Lalu siapa lagi? Anak perempuan kita, sama ke bawah cucu kita.
ya, yang perempuan. Langsung mereka sholat. Siapa lagi? Terus azan. Kemudian saudari-saudari kita. Kata wudhu itu. Saudari. Adik saya perempuan, kakak saya perempuan. Tidur dalam posisi seperti Sama ada kandung, emak ayah kami bersama, atau mungkin seayah, ayah kami sama, emaknya beda, atau mungkin seibu, itu tidak lah. lain ayahnya. Beda. Nah, ini semuanya saudara, haram menikah. Ya, namanya saudari. Nah, saudari kandung, atau saudari seayah, atau saudari seibu. Nah, ini Siapa lagi? Contoh. Kemudian makcik, Kesadaran amma tuh. bukan duduknya, Nah, tapi adik dan kakak ayah kita. hilangnya kesadaran. Adik, kakak, ayah kita. Tidur. Uwa, bude, bule misalkan, makcik, bau, bunde, itulah, ujing misalkan, itu semua itulah, itu sebutannya, makcik, bunde, ujing, itu dari ayah. Yang kelima dari ibu, saudari ibu kita, apakah kakak ibu atau adik ibu yang perempuan. Nah, 5. Yang keenam, kemanakan dari saudara laki-laki kita. Nah, yang terakhir kemanakan saudari perempuan. Nah, inilah 7 wanita yang menjadi mahram. 7 wanita ini haram menikah dengan kita dan tidak sah adanya. Kalau sentuhan dengan mereka, wudhu kita tidak batal. Itu mahram itu adalah orang-orang yang haram menikah dengan kita, sehingga sentuhan wudhu, sentuhan kulit dengan mereka tidak membatalkan wudhu. Ibu kandung ke atas, nenek dan seterusnya, anak kandung ke bawah seterusnya, kemudian saudari kita, seayah, kandung kah, seayah kah, seibu kah, kemudian makcik kita dari ayah, atau makcik dari ibu, saudari mereka, kemudian kemanakan, apakah dari saudara laki-laki atau saudara perempuan. Inilah mahram kita dari garis keturunan dan nasab. Kemudian yang susuan sama macam itu juga. Siapa itu? Ibu susu, artinya menyusukan, yang menyusukan si anak, si bayi, ibu susuannya. Ini siapa kau nih? Emak melahirkan? Bukan, ini ibu susuku. Dua aku kecil disusukannya. Itu juga haram menikah. Sehingga kalau sentuhan dengan mereka nggak batal. Kenapa? Mahram. Kemudian siapa lagi? Saudari susuan. Kita satu susuan dengan seorang wanita. Saya misalkan dengan orang lain nggak kenal saya nih, tapi kami disusukan wanita yang sama, beda jenis. Berarti dia saudari saya, saudari susuan. Kenapa? Karena kami disusukan oleh seorang wanita yang sama. Nah, itu. Jadi siapa yang punya saudari susuan, maka saudarinya itu mahram dia. Nggak apa-apa mereka salaman. Kenapa? Mereka saudari. Satu susuan, disusukan oleh seorang wanita. Ibunya ibu susuan mereka. Sama-sama dewasa. Oke. Apa? Walaupun ibu itu orang lain, maka dari saya misalkan contohnya ada wanita orang lain yang merasa siapa, ada orang lain nggak kenal. Dulu waktu kecil disusukannya kan, wanita yang jadi ibu susuan, dia jadi saudari susuan, dan begitu seterusnya nanti. Ya, saudari susuan, ibu susuan, nanti makcik susuan, begitu seterusnya. Siapa makcik susuan? Makcik susuan adalah yang nyusu sama ayah kita. Nah, ayah kita disusukan dulu sama seorang wanita yang lain. Nah, itu yang disusukan sama ayah kita tuh saudari gini, saudari susuan ayah kita itu makcik kita juga. Jadi makcik kita. Nah, dan begitu seterusnya. Ya, jadi hampir sama dia. Bagaimana Allah sebutkan yang diharamkan wanita diharamkan secara susuan sama wanita yang diharamkan secara garis susuan sama dengan wanita yang garis nasab, sama-sama 7 pribadi, 7 orang. Baru yang terakhir siapa mahram kita disebabkan pernikahan? Gara-gara nikah jadi perempuan itu jadi bagian dia. Nah, siapa? Ada 4 sosok, 4 pribadi. Siapa jadi? Pertama mertua. Jadi mertua perempuan itu bagi kita itu selama-lamanya mahram. Memaafkan istilahnya, andai kata cerai sama anaknya pun tetap saja itu ibu mertua itu tetap mertua kita. Kita nggak salah dengannya, nggak batal wudhu kita. Begitu. Mertua itu seperti itu. Jadi nggak ada istilah mantan mertua. Mertua selama-lamanya. Walaupun nggak sama anaknya. Yang kedua menantu. Menantu juga nggak batal. Karena menantu itu istri anak kita. Nah, itu mahram kita selama-lamanya. Kemudian siapa lagi? Istri ayah, ibu tiri. Ibu tiri juga mahram.
sentuhan dengan mereka nggak batalkan wudhu. persusuan dan Yang terakhir anak tiri, anak bawaan istri. pertama ada Nah, berapa seorang wanita janda yang menikah punya anak sah menikah dengan seorang laki-laki, maka anak bawaan si janda ini anak tiri bagi si laki-laki, nggak batal. Itu apa namanya? Wudhunya. wanita bagi kita. Kenapa? Karena semuanya ini mahram. Jadi totalnya ada 18 Siapa mereka? sosok wanita yang menjadi mahram kita. Di luar yang 18 ini maka semuanya bukan mahram. Kalau tersentuh dengan mereka, wudhu kita batal. Ada dua wanita ini yang mungkin kita karena budaya, kultur di kita biasa sentuhan dengan mereka. Biasa. Padahal sebenarnya tidaklah dibenarkan. Karena tadi wudhu itu batal. Kalau wudhu batal sebenarnya kita nggak boleh menyentuhnya gitu. Kalau wudhu nggak batal kita boleh menyentuhnya kan. Kalau wudhu batal kita nggak boleh menyentuh. Siapa itu? Sepupuan, sepupu-sepupu, anak makcik kita, anak bunda kita, ujing kita. Itu kan kita di sini kan dekat kali macamnya macam saudara kandung, sepupu, saudara sepupu, saudara suwali bahkan dekat kali kita. Padahal ini dalam syariat dia sah menikah, Adik dan kakak ayah. halal menikah. Bahkan ada pendeling pun yang mengatakan tidak menikah saudara suwali, dalam syariat dibolehkan menikah suwali. Kita suwali itu begini. Saya jangan punya adik, karena adik saya laki-laki, anak saya laki-laki sah menikah dengan anaknya perempuan. Tak, ini nama saudara suwali nih. Saudari ibu. Ini saudara suwali. Ada pendeling nggak boleh itu. Ibu perempuan. Nah, satu marga katanya. Yang Nah, keenam, kalau anak kemana istilahnya kalau emak nggak apa-apa, sepupu. Enggak, ini semuanya dalam syariat sah untuk menikah. Istilah sepupu lah, sewali, sepupu. Nah ini semua wanita-wanita yang sah menikah dengan kita. Dan kalau sentuhan dengan mereka wudhu batal. kalau sentuhan Ini satu. Ya. Yang kita karena kultur budaya kita nganggapnya udah macam adik kandung, saudara kandung. Jadi kita biasa main-main apa gitu kan. Padahal nggak ada hubungan mahram. kulit dengan mereka Kemahraman, lepas dari kemahraman. Itu satu. Yang kedua ini yang dia sariskan ya, kita ininya berinteraksi dengan salam dan sebagainya, tapi wudhu batal, yaitu istri-istri kita, atau makcik-makcik dari istri Nah, itu kan macamnya kan dah apa kita kali kan, makcik kita kali kan. Nah, padahal dia itu orang lain. Mohon maaf bahasanya, andai kata kita menikah, kita bisa gantikan kita menikahi. Satu, dua. Yang ketiga, ipar. siapa itu? Ibu susu. Ipar kita itu juga Susukan si anak. sebenarnya bukan mahram kita. Nah, mereka betul, mereka diharapkan menikah dengan kita selama saudarinya masih sama kita. Tapi kalau nggak sama kita lagi, alam kita menikah dengan mereka. Kalau sentuhan dengan Sah menikah dengan mereka. Nah, namanya haram muakkad. Jadi haram wanita yang haram dinikahi ada dua ya. Apa namanya pembagiannya? Yang haram dinikahi selama-lamanya. Kami disusukan wanita yang sama. Itulah yang tadi yang 18. Berarti dia Dan saya. ada yang haram dinikahi selama Kami disusukan oleh seorang wanita. masih waktunya. Selama dalam waktu ini, karena kita masih dengan saudarinya, kita nggak boleh nikah dengan dia. Tapi kalau kita putus hubungan dengan saudarinya, apakah karena meninggal atau mungkin karena perceraian misalnya, kita sama menikah dengan saudari kandungnya. Begitu juga dengan makcik. Ada dua ya. Makcik juga. Seorang dilarang menikah dengan dua saudari kandung, dilarang. Untuk saudara-saudara. Seorang nggak boleh menikah sekaligus dengan dua orang saudari. Atau menikah dengan seorang wanita dan makciknya juga dilarang. Untuk dua-duanya. Tapi kalau salah satunya dibolehkan. Setelah putus, satunya lagi silahkan boleh. Jadi intinya wanita nikah ada dua. Yang haram selama-lamanya, yang 18 hari. Ada yang haram dalam waktu tertentu. Selama masih sama dengan yang pertama, maka yang lain nggak boleh. Tapi kalau sudah putus, boleh dengan yang lain. Nah inilah apa namanya mahram-mahram yang kita rincikan ini. Jadi kalau sentuhan dengan mereka yang mahram ini, wudhu kita nggak apa-apa. Tapi kalau sentuhan dengan selain yang mereka, maka yang lapor tadi wudhu kita pun batal. Termasuklah sentuhan dengan ipar, dengan sepupu, dengan suami, dengan istri dan sebagainya. Wudhu kita batal, harus kita kembali berwudhu. Inilah. Jadi ada 4 yang menyebabkan wudhu batal. Saya ulangi supaya insya Allah ingat kita ini. Apa namanya? Keluarnya sesuatu dari tubuh kita, apapun bendanya, bentuknya.
kemudian hilangnya kesadaran akal disebabkan apapun, apakah tertidur dengan posisi tidak duduk, ya, memaaf gila atau kena penyakit seperti ayam, epilepsi, apalagi misalkan mabuk dan sebagainya, ini pingsan, semuanya batal. Kemudian yang ketiga tadi menyentuh kemaluan dan telapak tangan. Baru yang terakhir sentuhan dengan wanita yang tidak ada hubungan mahram. Nah, inilah dia 4. Istri. Jadi yang lain-lain istri batal karena kan sah menikah dengan nah, memang artinya gini, emang sekarang udah menikah, Ustaz. apa? Tapi udah Sudah menikah itu dia. Nah, kenapa kok batal dengan istri bersentuhan? Pertama tadi dia bukan mahram. Karena justru bukan mahram tuh maka jadi istri kita. Satu. Yang kedua, bisa saja, mohon maaf, naudzubillah dzalik, suatu saat dia tidak lagi bersama kita. Jadi orang lain sama sekali, yang sebagaimana dulu orang lain sama sekali, sehingga kita dijalin dengan pernikahan. Suatu saat bisa aja misalkan utang macamnya akhirnya cerai. Nah, setelah cerai berarti macam awal balik, orang lain kali pun ya menikah dengan yang lain, ya gitu, tak menikah lagi kan gitu kan. Nah ini bukti bahwasanya istri itu bukan mahram. Dia bisa jadi sesuatu yang memang yang lepas dari kebersamaan dengan kita selama ini akibat perceraian tadi. Ya, maka wudhu batal dengan istri.